Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman kelas 9 yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pelajaran PPKN, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran materi bab 1 dan di PTS kan. Alhamdulillah kesempatan ini dan seterusnya kita akan melanjutkan bab 2 dan bab 3 di semester 1 ini. Di bab 2 kali ini ya, kita mulai dengan materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembukaan UUD 1945 yang sering dibacakan pada saat upacara, ya baik hari Senin, upacara 17 Agustus dan upacara kenegaraan. Itu kita akan bahas di sini apa saja makna yang terkandung di setiap alinea. Ya, ada berapa alinea? Ada 4 alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti insya Allah kita bahas makna per alineanya. Kemudian dari keseluruhan isi pembukaan tersebut ada pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu inti ya. Inti apa saja sih yang menjadi pokok pikiran dari isi pembukaan UUD tersebut. Insya Allah kita akan bahas itu. Nah, yang pertama Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kali ini adalah kita memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran, ya isi alinea atau makna ya, dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian mensintesiskan, nah sintesa ya, kata dasarnya sintesa. Sintesa adalah menyatukan dari beberapa unsur sintesa tuh. Jadi dari beberapa pemahaman kita sintesakan, kita jadikan satu, namanya mensintesiskan. Nah, kita akan mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran terkandung dalam alinea pembukaan UUD 1945. Mengaplikasikan isi alinea ya, mengamalkan ya, aplikasikan dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan UUD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi isi alinea yang 4 tersebut apa saja dan pokok pikiran terkandung dari isi tersebut apa saja, kita akan coba aplikasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya, tolong disimak sampai selesai nanti karena di akhir insya Allah ada tugas yang dapat kita kerjakan. Yang pertama kita akan bahas makna dulu. Tadi kan ada makna, ada isi pokok pikiran. Nah sekarang makna dulu. Makna alinea pembukaan UUD 1945. Ya, teman-teman yang di kelas 8-nya pernah mencatat pembukaan UUD dan seingat Pak Aziz pernah ditugaskan mencatat pembukaannya, kalimat pembukaannya, yaitu sambil dibuka saja supaya lebih mudah memahami apa yang kita akan bahas ini. Pertama, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Jadi, selain sebagai motivasi, ya, kita ingat kalimatnya, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu kan sebuah motivasi itu, bahwa kemerdekaan itu setiap negara, setiap bangsa memiliki hak yang sama. Inspirasi, tekad, semangat, kan ada di situ semangat ya. Di alinea pertama, kedua, ketiga itu semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin tegakkan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman boleh sambil dibuka yang sudah mencatat pembukaan UUD. Seingat Pak Ajis pas kelas 8 waktu itu sudah ditugaskan untuk mencatat pembukaan UUD. Silahkan dicari dan dibuka bukunya. Nanti bisa di skip dulu videonya sambil nanti kita bahas. Jadi cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia ada di alinea keempat ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia. Itu kan cita-cita Indonesia tuh, cita-cita negara Indonesia ya, yang bisa ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas makna alinea satu persatu. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan perorangan atau hak individu, bukan hak perorangan atau hak individu. Jadi setiap bangsa memiliki hak yang sama untuk merdeka. Ya. Ya, Pak Ajis baca
kalimat pembukaan UUD 1945 alinea pertama, alinea ke-1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kalau dari kalimatnya jelas bahwa di sini ada sebuah penegasan bahwa yang namanya kemerdekaan itu sesungguhnya hak semua bangsa. Semua bangsa berhak merasakan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu, penjajahan yang ada di atas dunia, yang saat itu banyak negara-negara, banyak bangsa-bangsa yang dijajah, khususnya oleh bangsa Eropa ya. Kalau di Indonesia saat itu sedang dijajah oleh Jepang, ya maka penjajahan tersebut harus dihapuskan. Karena jajahan tersebut tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kita bisa lanjut ke alinea kedua. Ya, masih alinea pertama ya. Jika alinea pertama pembukaan UUD menyatakan hak kodrati untuk merdeka, nah ini alinea kedua nih. Alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Nah, maksudnya apa penilaian para pendiri bangsa? Pak Ajis baca dulu isi alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini apa yang dimaksud penilaian para pendiri bangsa? Jadi disampaikan bahwa pergerakan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah sampai di saat yang berbahagia dengan kondisi yang selamat sentosa. Nah, berhasil mengantarkan rakyat Indonesia sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan. Jadi perjuangan yang luar biasa tersebut akhirnya mencapai kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang seperti apa? Nah, kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini kita coba bahas nanti. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi yang dimaksud penilaian para pendiri bangsa tersebut adalah bahwa para pendiri bangsa menilai perjuangan yang begitu luar biasa akhirnya mencapai pintu gerbang kemerdekaan. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Insya Allah kita bahas. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, nah ini berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi saat itu Indonesia masih dalam pengaruh kekuasaan Jepang. Jelas tidak bebas. Jelas dalam kekangan bangsa lain. Nah, tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Maka yang dimaksud merdeka di sini adalah bebas dari kekuasaan dan kekangan bangsa lain. Nah, kita lanjut. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, ujung utara sampai ujung selatan tersebut, jika memang dipandang sebagai sebuah kesatuan, bersatu ya, berarti setiap warga negaranya, setiap masyarakatnya memiliki kebulatan tekad. Nah, tekadnya sama tuh untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jadi cita-cita orang Aceh dengan orang Papua sama, cita-cita orang Jawa dengan orang Kalimantan sama ya, untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan berdaulat? Tadi kan ada kata merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jika Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri. Berdaulat mirip-mirip dengan merdeka, ya, mirip-mirip dengan merdeka. Jadi dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Nah, berdaulat yang dimaksud adalah kita tidak dalam tekanan, kita tidak dalam pengaruh oleh bangsa lain. Nah, mirip dengan merdeka ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan adil?
Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara. Nah, adil di sini adalah haknya sama. Haknya sama. Mau dia tinggal di kota, mau dia tinggal di desa, maka hak sebagai warga negara semuanya sama. Kemudian, nah, kesetaraan hak dan kewajiban. Nah, begitu pula dengan kewajiban ya. Ketika kita memiliki penghasilan, maka ada kewajiban yang harus dibayar. Ketika kita memiliki bangunan dan tanah ya, maka ada kewajiban yang harus dibayar. Ya, pajak di situ ada pajak misalnya. Maka kewajiban setiap warga negara sesungguhnya sama ya. Mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, maka ketika dia berhadapan dengan kewajiban semuanya harus taat. Misalnya ketika di jalan raya ya, tidak memandang siapa dia, maka kewajiban untuk taat dan tertib pada peraturan lalu lintas harus dipatuhi oleh semuanya karena kewajibannya sama, yaitu menaati peraturan yang ada. Jadi hak dan kewajibannya sama karena memiliki kesetaraan antar warga negara. Nah, itu yang dimaksud dengan adil. Nah, apa yang dimaksud dengan makmur? Terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual, baik jasmani maupun rohani ya, baik lahir maupun batin. Nah, di sini makmur itu artinya kebutuhan warga negara Indonesia terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah salah satu hasil dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ya. Dan tentunya makmur ini sampai sekarang ya masih sedang diperjuangkan. Nah, bukan berarti ketika Indonesia merdeka dari kekangan Belanda maupun Jepang itu artinya Indonesia sudah langsung makmur, tidak, karena makmur itu tentu harus diperjuangkan oleh semua orang ya, baik pemerintah maupun masyarakatnya sendiri. Nah, dalam alinea ketiga, kita lanjut alinea ketiga, Bapak baca dulu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya. Jadi di sini disampaikan bahwa atas berkat rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah yang begitu besar, ya Allah yang Maha Kuasa ya, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Luhur itu nenek moyang kita, keinginan para leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, supaya kita menjadi negara yang bebas, yang merdeka, yang berdaulat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pernyataan kemerdekaan ini tentu disyukuri karena memang merupakan pemberian dari Allah yang Maha Kuasa dan berdasarkan keinginan, berdasarkan dorongan dari para leluhur. Jadi para pendiri bangsa sadar saat itu bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih hanya karena perjuangan manusia, tapi juga karena berkat pemberian rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga dapat tercapailah kemerdekaan serta didorongkan oleh keinginan luhur, keinginan para leluhur yang ingin agar Indonesia terbebas dari para penjajahan. Nah, kita lanjut per poinnya. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD tahun 45 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, jadi nggak bisa dipisahin tuh, proklamasi dan pembukaan UUD. Nah, kalau di pembukaan UUD itu ada di alinea ketiga ya, pernyataan kemerdekaan ya, mirip dengan kalimat proklamasi yang sering dibacakan pada upacara 17 Agustus ya, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Nah, itu kan pernyataan kemerdekaan, sama dengan alinea ketiga ini ya. Nah, dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tapi juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, kita lanjut alinea keempat, Bapak baca dulu. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika pada alinea pertama kita sudah belajar tentang bagaimana setiap negara itu memiliki hak yang sama untuk merdeka, dan di alinea kedua kita belajar tentang bagaimana perjuangan ya kemerdekaan Indonesia itu pada akhirnya sampai kepada kemerdekaan, dan di alinea ketiga kita sudah mengetahui bahwa di situ ada pernyataan kemerdekaan Indonesia. Nah, di alinea keempat ini ada sebuah prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Jadi sampai dengan alinea ketiga itu pernyataan kemerdekaan. Nah, setelah merdeka mau apa? Nah, di sini disampaikan prinsip-prinsip pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia. Pak Adis coba sampaikan isi dari alineanya. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Jadi supaya membentuk pemerintahan negara Indonesia yang apa? Nah, pertama yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini tujuan nih teman-teman. Tujuan bangsa Indonesia adalah, tujuan pemerintah Indonesia adalah melindungi masyarakatnya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, melindungi rakyatnya dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ya. Kesejahteraan itu ya bisa disampaikan, bisa dipahami sebagai kemakmuran ya, baik lahir maupun batin, baik material maupun rohaninya, spiritualnya. Nah, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini juga tujuan bangsa Indonesia nih, supaya bangsa Indonesia itu cerdas kehidupannya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi karena kondisi saat itu banyak penjajahan, dan kemudian dalam kondisi perang saat itu tahun 45 itu ketika Jepang ya dalam Perang Dunia Kedua, Jerman kemudian dari blok sekutu juga bertentangan dengan blok sentral dalam Perang Dunia Kedua, maka Indonesia berada di posisi melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ingin menertibkan dunia ya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, nah supaya semuanya damai, yang abadi damainya, dan keadilan sosial, yang menciptakan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu. Nah, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ya dalam UUD ini yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia. Jadi UUD ini bentuknya adalah negara Republik Indonesia. Nah, negara Republik Indonesia yang seperti apa? Yang berkedaulatan rakyat. Nah, rakyatnya berdaulat. Berdasarkan apa berdaulatnya? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila. Jadi Pancasila adalah bagian dari pembukaan UUD. Nah, teman-teman nih, Pancasila adalah bagian dari pembukaan UUD. Nah, apakah Pancasila bisa diubah? Jawabannya tidak bisa diubah karena ya di aturan undang-undang kita, batang tubuh undang-undang kita ada pasal yang mengatakan bahwa ya pembukaan UUD tidak bisa diubah. Artinya Pancasila juga tidak bisa diubah karena Pancasila adalah bagian dari pembukaan UUD 1945. Ya, ada di pasal 37, teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu materi kita di bab kedua ini. Nah, yang menjadi tugas teman-teman adalah ya mengirimkan foto pembukaan UUD. Mengirimkan foto pembukaan UUD 1945 ya, mulai dari pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Nah, itu tulisannya ditulis di dalam buku tulis. Jika teman-teman yang di kelas 8 sudah menulis di buku PPKN-nya,
hanya tinggal difoto dan dikirimkan ke Pak Aziz. Karena kenapa harus ditulis sih Pak Aziz? Kenapa harus ditulis? Karena memang untuk memahami makna alinea dan pokok pikiran UUD ini kita harus melihat isinya langsung. Tadi kan Pak Aziz baca alinea 1 sampai alinea keempat. Nah itu teman-teman harus punya juga tuh. Bahkan teman-teman kalau kita tidak menulis misalnya pokok pikiran apa saja sih, tapi kita mempunyai pembukaan UUD atau hafal bukan UUD, maka dengan mudah kita akan menyimpulkan, oh alinea pertama maknanya apa, kedua apa, tiga apa, empat apa. Ya, jadi tidak perlu tulis lagi pokok pikirannya. Tapi kalau teman-teman ya Pak Aziz kira tetap perlu menulis, ya Pak Aziz ulangi, jika yang kelas 8 punya tulisannya silakan difoto saja kirim ke Pak Aziz. Kalau yang kelas 8 belum nulis, silakan ditulis dan kemudian difoto dikirim ke WA Pak Aziz. Pak Aziz tunggu ya nilainya untuk menambah nilai PTS teman-teman. Bagi yang kurang ya, bagi yang nilai tugas-tugasnya kurang akan ditambahkan dari tugas ini. Ya itu saja teman-teman. Jangan lupa dikirim ke WA-nya Pak Aziz. Dan bagi yang belum menulis di kelas 8 ya wajib ditulis, berarti difoto dikirim. Kalau yang sudah tinggal difoto saja dikirim ke Pak Aziz. Itu intinya. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang perlu ditanyakan boleh chat Pak Aziz via WA. Terima kasih.